Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Muka Nasir SPDMM. Sama-sama kita hormati Ustaz Supriyanto Gayo. Sama-sama kita hormati Ketua RW kita Bapak Max Wibisono. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua RT 02 yang berada di nomor 6, yaitu Bapak Tri Juliansyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, dan adik-adikku sekalian, pertama yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di malam yang cerah ini Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama berada di area RT 02, khususnya di Jalan Nomor 6, dalam rangka bersilaturahmi, tentunya dalam menghadapi bulan Ramadan. Seperti biasa kita mengadakan silaturahmi dengan nama ruwahan. Yang dimaksudkan di sini adalah kita yang pertama mengirimkan doa untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita, dan doakan semoga mereka tentunya diampuni segala dosanya, diterima segala ibadahnya, dan juga di alam kuburnya di tempat yang terhormat dan jannah. Dan untuk kita juga yang kedua tujuannya adalah bersilaturahmi, saling memaafkan menjelang bulan Ramadan. Sebetulnya tidak hanya menjelang bulan Ramadan, hari-hari juga kita harus saling memaafkan. Tugas spesial sebelum Ramadan ini kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih baik saat menjalankan ibadah puasa nanti. Dan kita saling memaafkan, maka Allah pun akan memaafkan kita. Yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita selalu haturkan, kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua warga, semua yang telah berkontribusi untuk acara di malam ini, baik berupa tenaga, berupa dana, berupa makanan, dan lainnya. Tentunya ini mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah mudahkan segala urusan kita. Yang kedua, mohon maaf andai kata dalam penyambutan khususnya untuk bapak-bapak atau ibu sekalian, dan penyambutan mungkin atau jamuan penghormatan kami kurang sesuai, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak ibu sekalian, selanjutnya untuk acara di malam ini kita singkat saja. Yang pertama nanti pembukaan, dilanjutkan dengan tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Muka Nasir SPDMM, dan kemudian ada sedikit mauidhah hasanah yang akan
disampaikan oleh Ustadz Supriyanto Gayo SPDI. Ini saling sambil kenalan juga nih dengan Ustadz kita. Dan terakhir kita ramah-tamah. Nanti setelah tausiah atau setelah mau hasanah kita bersalam-salaman dan selanjutnya kita mengkonsumsi makanan yang ada. Baik, untuk bersingkat waktu kita buka saja acara di malam ini dengan mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan acara di malam ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk tahlil atau kirim Fatihah dan tahlil juga doa akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Muka Nasir. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, pembawa acara, Bapak Ustadz Nana, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita bersama-sama bisa menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh siapa? Komunitas ya, oleh komunitas Mawar 6, yaitu Ruwahan ya. Kalau kita lihat sejarah Ruwahan itu memang agak ini juga ya sebetulnya. Ruwah itu dari, ada yang mengatakan dari roh, jadi penghormatan terhadap ruh-ruh leluhur. Tapi saya kira kita lebih kepada untuk mempersiapkan karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, ya kita berbuat baik, berkumpul, bersilaturahmi. Saya kira itu yang lebih penting saya kira. Baik, para bapak sekalian rahimakumullah, mari kita mulai tahlil dan tahmid pada kesempatan ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin, الصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى مؤسسي جمعية نهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa liman asana ilaina wa liman ijtama'na hahuna bi sababihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' ahlil kubur mimman dzukira asma'uhu fi hadhihi risalah hatrati ruhi ikhwanina al-muslimina jami'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilayka unzila min qablik
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, 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 wa lakal hamdu ya malikal ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الكثيرة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الكثيرة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات فاهدنا يا الله لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يشرف عن سيئاتها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمن ربنا ولمن أحسن علينا ولإخواننا ولأسرتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أكفنا واشرف عنا شر الظالمين ومكر الماكرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمادة الأعداء. اللهم إنا نستعيذك لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نستعيذك لنا ولأزواجنا وأبنائنا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل لنا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وحافظ القرآن وأهل العبادة والطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama kita laksanakan yaitu pembacaan tahlil dan juga tahmid yang dilanjutkan dengan doa yang cukup lengkap. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sejenak kita mendengarkan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Supriyanto Gayo. Kepadanya kami persilakan. Ya, saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW berkata amin. Nah, dia menyebutkan amin 3 kali Bapak Ibu. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, di tangga pertama dia menyebutkan amin, di tangga kedua dia berkata lagi amin, di tangga ketiga dia berkata amin. Ya, amin badminton, bukan amin badminton ya, bang tenis meja, bukan. Ya, ijabah ya Allah, kabulkan ya Allah. Nah, ini
kata-kata dari Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu, yang mengaminkan Rasulullah, ya, yang mengaminkan Rasulullah itu kayaknya Pak tembus langsung doanya. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, apa tadi kata-kata amin? Apakah wahyu yang turun kepada engkau? Tiga kali kami dengar Rasulullah SAW terucap dari mulutnya amin. Kami bingung ini, kata sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali. Lalu Rasulullah SAW, Bapak Ibu, menjawab, tadi ketika saya menaiki mimbar, malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat Jibril, ajudan dari Rasulullah SAW, yang tidak berdosa, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa dan mengaminkan manusia yang terbaik, yang tidak berdosa, yang sudah dijamin surganya, yaitu Rasulullah. Saya yakin, hakul yakin Bapak Ibu, doanya pasti terkabul. Tidak ada tawar menawar, pasti terkabul. Rasulullah SAW mengaminkan, yang mendoakan malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau terima ibadah seseorang itu. Yang pertama adalah semasih dia durhaka kepada orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Inilah renungan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau terima ibadah seseorang itu, apapun dia lakukan, apapun dia laksanakan, ibadah-ibadah puasa yang sebentar lagi yang akan kita sambut ini, tetapi dia masih menyakiti orang tuanya, masih durhaka kepada orang tuanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ibadah-ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini momen yang luar biasa Bapak Ibu, ketika orang tua kita masih ada, diberikan kesehatan, bisa bergabung di rumah bersama-sama. Ini waktunya kita berbakti kepada orang tua, waktunya kita untuk minta maaf kepada orang tua kita. Kita ingat dengan kisah yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW yang namanya Uwais Al-Qarni. Ya Pak Haji, ini luar biasa. Karena istri ini memang luar biasa, penuh dengan pahala. Ya, pemuda dari Yaman, miskin, berpenyakitan lagi, tapi dia tidak terkenal, tidak terkenal di dunia, tetapi dia terkenal di langit. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan salam kepada beliau. Salah satu khasiat Uwais Al-Qarni ini adalah dia selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua, pengurusan yang terbaik kepada orang tua. Bahkan cita-cita orang tuanya dia penuhi semua. Yang paling berat kata Uwais Al-Qarni adalah memberangkatkan ibunya ke tanah suci. Dia miskin Pak, nggak ada unta pada zaman itu. Akhirnya dia berlatih, ini panjang ceritanya. Nah ini yang pertama. Jadi jangan sempat Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maafkan kesalahan-kesalahan terutama orang tua kita. Jangan sempat kita ziarah Bu sampai ke Mesir, sampai ke Palestina, orang tua nggak diziarahi, nggak ada maknanya itu, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Ya, ziarah kemana-mana, keliling di Jawa ziarah, orang tuanya nggak pernah diziarahi. Orang tua itu utama, setelah itu baru Allah utama, setelah itu baru orang tua. Gak ada gunanya kita keliling di dunia berziarah, orang tua kita durhakai. Tidak ada maknanya doa kita, tidak ada maknanya ziarah kita. Itu orang tua yang utama. Bahkan di zaman sahabat itu Bapak Ibu, orang tuanya menjadi babi hutan pun sama sekali tetap diurus, dimandikan. Jadi ini renungan kepada kita. Jangan sempat kita meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada orang tua. Apalagi kita lihat Bapak Ibu di dalam surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa
iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kamu kepada orang tua. Wala takhfud, jangan kamu katakan kepada orang tua tidak boleh. Pun kita tidak boleh berkata kepada orang tua kita. Apalagi kita lihat hari ini di TV One, di beberapa media, di Facebook, dia tega memukul orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya gara-gara pembagian harta warisan. Nauzubillah min dzalik. Padahal kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan pun tidak boleh pada orang tua. Tega dia pukul orang tuanya zaman sekarang, Bapak Ibu yang sudah mengakhiri zaman, sudah dekat-dekat kiamat ini, orang tuanya pun kadang-kadang memutilasi, dibunuh. Itu luar biasa media yang kita baca hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ya, apapun ibadah kita, bagaimanapun semangat ibadah kita, kalau masih menyakiti orang tua, tidak ada gunanya. 100 kali kita ke tanah suci, tidak ada gunanya. Maka ini kesempatan kita momentum menyambut Ramadan ini, maafkan kesalahan orang tua kita. Apapun itu. Ketika orang tua kita sudah tiada, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Mana adiknya, pamannya, wawa kita? Itu yang kita dekati. Kita komunikasi, kita telepon, mungkin masih hidup. Ketika orang tua sudah tiada, kita bersedekah untuknya, membacakan istighfar untuknya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi yang terutama adalah mari kita sambung silaturahmi dengan orang tua kita, karena memang orang tua, Bapak Ibu, kalau kita kaji-kaji luar biasa. Semakin tua mereka semakin menjadi anak-anak, seperti kita dulunya pernah disusui oleh mereka. Terkadang dia hari ini berbicara A, besok sudah U, bukan B, Pak. Sudah melenceng kemana. Jadi kita sebagai anaknya harus paham, harus memahami itu, karena mereka kembali pada anak-anak. Ingatannya sudah lupa, matanya sudah kabur. Bahkan mohon maaf kalau di kampung saya, Pak, kadang-kadang BAB-nya pun di depan kita, saking tuanya sudah. Ya itulah orang tua. Kita sebagai penggantinya, sebagai anaknya untuk mengurus. Karena itu yang dilakukan. Doanya sangat terkabul, bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada Umar, wahai Umar, tolong minta doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni, karena beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, hari ini mungkin doa kita belum terkabul, mungkin kita jauh dari kasih sayang orang tua kita, mungkin kita masih durhaka kepada orang tua kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, doanya malaikat Jibril yang diaminkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, jangan Kau terima ibadah seseorang itu semasih dia memutuskan silaturahmi. Ini juga luar biasa ini. Jadi alhamdulillah nih Pak RT sudah membuat program seperti ini, Pak, berpahala nih, Pak. Luar biasa nih pahalanya. Karena sama-sama kita saling bersatu, saling salaman, ya, bermaaf-maafan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah namanya Tuhan. Kalau sempat kita memutuskan silaturahmi, nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna jannata qati'ur. Tidak mendapatkan baunya surga pun orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kita betul-betul jaga kekompakan di perumahan Geria Sasmita ini. Jangan kita memutuskan silaturahmi walaupun berbeda suku, berbeda agama. Rasulullah SAW luar biasa, Bapak Ibu. Kalau soal muamalah tidak ada tawar menawar, Pak. Langsung dia luar biasa berbisnis, berniaga, ya, jualan, itu luar biasa. Itu tidak ada batasnya, Pak. Silakan yang berbeda agama silakan. Ya, bahkan Rasulullah SAW menurut kisah itu berdampingan dengan Yahudi, Pak, rumahnya. Ketika Yahudi ini membuang kotoran, ternyata Yahudi ini membuang kotoran itu tidak sesuai dengan tempatnya, Pak. Tetapi Rasulullah SAW setiap paginya membersihkan kotoran itu. Dilihat sama orang Yahudi ini setiap paginya, akhirnya Yahudi tersentuh hatinya, Pak. Sehingga dengan akhlak Rasulullah SAW, walaupun dia berdampingan dengan orang Yahudi,
Akhirnya seorang Yahudi ini mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita bangun akhlak kita dengan siapapun, Pak, apalagi kita semuanya punya agama masing-masing, ada yang agama yang berbeda, itu adalah sunnatullah. Jangan sempat kita ya bertikai seperti beberapa media yang kita lihat karena agama, karena suku, dan ini bukan lagi zamannya. Mari kita sambung kembali silaturahmi kita dengan siapapun, dengan Pak RT, Pak RW, ya, dengan teman-teman kita yang ada di kampung, sahabat-sahabat kita, teman bisnis kita. Karena memang kita manusia, ya, kadang-kadang lupa, silap. Nah, inilah waktunya kita ada perkumpulan seperti ini. Nah, kita tundukkan hati kita, kita lapangkan dada kita, meminta maaf kepada teman kita, kepada tetangga kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, jangan Engkau terima ibadah seseorang itu semasih dia bertengkar dengan suami dan istrinya. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, itu ada kisah, Bu. Wanita yang pertama masuk Islam itu namanya Mutiah. Ibu-ibu, ada namanya Mutiah di sini, Bu? Ada nggak Mutiah namanya ibu-ibu di sini? Nggak ada ya. Jadi pernah suatu ketika, Bu, ya, Fatimahnya anak Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah perempuan yang pertama masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, namanya Mutiah. Ternyata setelah diselidiki, karena ini panjang ceritanya, Bu, waktu kita terbatas karena tutup, kata Pak RT tadi, ya, ternyata Mutiah ini, Bu, salah satu khasiatnya dia dirindukan oleh surga adalah dia patuh taat kepada suaminya. Jadi ibu-ibu, apa namanya nih, mawar 6 gimana, Bu, patuh sama bapak-bapak? Patuh ya, Bu, ya? Dari wajahnya bercahaya memang. Nah, insya Allah semuanya ibu menjadi ibu soleha, amin. Nah, karena ibu setelah diakad kemarin, tahun yang beberapa tahun dulu diserahkan sama orang tuanya, itu memang kami sebagai suami tanggung jawab penuh. Jadi kalau istri kita, Pak, nampak auratnya, sudah kembali ke kita, Pak, dosanya. Kita harus bertanggung jawab sebagai suami. Nah, jadi betul-betul kita sebagai penanggung jawab penuh di dalam rumah itu, pengganti orang tua mereka. Jadi betul-betul kita berikan kasih sayang kepada istri kita, karena istri ini memang luar biasa, Bu, penuh dengan pahala. Nyuci baju suaminya pahala, nah, nyuci piring pahala. Kalau kita lihat secara tafsiran, Bu, ibu-ibu tidak ada memang kegiatan selain di kamar. Kalau bisa nyuci pun kita, Pak, sebenarnya. Mereka kalau memang mereka ya di kamar aktivitasnya. Ini secara Islam sebenarnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat kita gara-gara urusan keluarga ya kita main tangan kepada istri. Nauzubillah min zalik. Padahal tanggung jawab penuh kita. Baik itu harta, mencari harta, mencari sebagainya, itu kita tanggung jawab penuh. Jadi betul-betul kita memberikan kasih sayang kepada istri kita berikan yang terbaik, dan begitu juga ibu-ibu ya patuh kepada suaminya, karena itu adalah surga, itu adalah bekal akhirat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat ibu-ibu juga meninggal dunia dalam keadaan tidak patuh kepada suaminya. Ini sangat berdosa sekali. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini, Bapak Ibu, kita saling maafan dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, bahkan dengan tetangga-tetangga kita, supaya kita betul-betul bersih hati kita menyambut bulan suci Ramadan, supaya targetnya tercapai, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan target yang kedua, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini balasnya adalah innama akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini kita doakan, Pak, terus setiap malam tahajud kita. Karena kita ini belum tentu, Pak,
Pak Aris Resyanto, walaupun 11 hari lagi Ramadan belum tentu kita bisa berjumpa Pak. Siap Pak ya? Siap tak berjumpa? Jadi mudah-mudahan Pak kita diperjumpakan oleh Allah 11 hari lagi dengan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa sana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Supriyanto Gayo. Nah, karena ada Gayo ini karena beliau berasal dari Gayo. Poin utamanya dari yang tadi disampaikan adalah yang pertama, untuk kita semua yang belum minta maaf sama orang tua menjelang Ramadan ini, secepatnya kita minta maaf kepada orang tua. Mudah-mudahan kalau kita sudah minta maaf orang tua, Allah pun saat kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Yang kedua, tentunya juga kita sebagai orang tua juga harus memaafkan juga ya. Jangan sampai kita orang tua punya hati yang ini karena mungkin anak pernah berbuat salah dan lain-lain, orang tua hatinya tertutup untuk memaafkan. Ini harus terbuka. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi. Insya Allah malam ini kita sudah melakukannya. Mudah-mudahan kita terus bisa bersilaturahmi baik dengan kita sama tetangga maupun dengan keluarga kita yang lainnya. Dan yang terakhir tadi disampaikan, istri harus patuh kepada suami. Ya, mudah-mudahan khususnya di Mawar 6 para istri patuh kepada suami selama perintah-perintah itu baik, perintah membawa kebaikan, semuanya harus dipatuhi kecuali yang tidak baik. Begitu juga suami juga harus baik juga sama istri, harus memaafkan juga, saling memaafkan adalah yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi melekat di hati kita dan juga kita bisa melaksanakannya sehingga kita memasuki bulan Ramadan ini dengan hati yang baik, dengan hati yang yang kosong, yang tidak ada unek-unek itu, tidak ada dendam, benci dan lain-lain, sehingga Ramadan kita menghasilkan apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu derajat takwa. Baik, demikian acara sudah kita lalui bersama. Selanjutnya kita bersalaman. Yang bapak-bapak nanti akan dimulai dengan bapak-bapak semua berdiri ya, berdiri semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, berdiri semua. Nanti akan dimulai oleh siapa Pak Aris dimulainya? Jadi Pak berdiri Pak. Sallallahu